Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di waktu duha ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka belajar, mengadakan halaqah zikir, membahas Al-Quran dan Sunnah. Hari ini adalah hari Ahad dan umumnya masyarakat mereka piknik ke Ciwidey atau kemana lagi? Atau ke tempat rekreasi yang lainnya. Namun Masya Allah, Anda datang ke sini piknik di Taman Surga. Datang bareng keluarga atau sendirian? Bareng keluarga. Ada yang sendirian yang masih jomblo, ya. Ada yang bareng keluarga, walhamdulillah. Atau yang masih jomblo bareng keluarga yang lain. Maksudnya diajak temannya, ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita belajar bersama. Semoga nanti punya pemahaman yang sama. Dan ketika pemahaman kita lebih seragam, insya Allah ketika ada masalah dalam sebuah keluarga lebih mudah untuk diluruskan. Makanya teman-teman ketika belajar jangan lupa untuk mengajak keluarga sehingga kita satu frekuensi. Dan tidak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada DKM Masjid Al-Irsyad Kecamatan apa ini? Paralayang. Oh, Kecamatan Kota Baru, kabupatennya pokoknya Masjid Kota Baru, Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat. Kalau Padalarangnya apa? Oh, wilayah Kecamatan Padalarang. Anda betah sekali tinggal di sini, ya? Mahal semua kan barang-barangnya? Padalarang. Mahal semua. Terjemahannya. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Tayyib. Tema kajian kita membahas sebuah motivasi dan mungkin nanti yang akan kami sampaikan tidak panjang karena panitia berharap ada sesi lebih banyak mendengarkan masukan dari para jamaah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disempitkan tanda benci, dilapangkan tanda cinta. Ini kesimpulan dari mana ini? Dari firman Allah di surat Al-Fajr. Yang bikin tema bukan kami. Yang mengajukan tema panitia. Karena panitia baru saja membaca surat Al-Fajr, kemudian dia membuat tema ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Allah sebut ini adalah karakter manusia. Allah tidak katakan fa'ammal kafir, tapi yang Allah katakan apa? Fa'ammal insan. Karena penyakit semacam ini bisa saja terjadi pada diri seorang muslim. Fa'ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuh,
apabila dia mendapatkan ujian dari Rabbnya, fa akramahu wa na'amah, Allah kasih kelapangan rizki bagi dia, Allah berikan banyak nikmat untuknya, fayaqulu rabbi akraman, lalu dia berkomentar, kayaknya Allah lagi senang sama saya, kayaknya Allah lagi cinta sama saya, berpihak pada saya. Wa amma idza mabtalahu, sebaliknya ketika manusia itu diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqah, lalu Allah sempitkan rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, kemudian dia berkomentar, kayaknya Allah sedang menghinakanku, Allah membenciku. Kalla, enggak seperti itu. Baik anggapan pertama maupun anggapan yang kedua dinilai salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, orang ini menyimpulkan kondisi dunia untuk dijadikan sebagai standar perbuatan Allah. Dan itu hal yang salah. Kondisi dunia dijadikan sebagai standar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan banyak rizki, memberikan penghasilan yang berlimpah baginya, dia menilai Allah mencintai dia. Sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala menyempitkan penghasilannya, menyempitkan pendapatannya, dia menilai Allah sedang tidak suka sama dia. Perbuatan Allah dalam urusan dunia, dalam masalah takdir dunia, dijadikan sebagai standar untuk menyimpulkan perbuatan Allah dalam masalah syariat. Padahal cinta dan benci Allah itu tidak bergantung kepada kondisi dunia. Paham di sini kesimpulannya? Baik. Dan ayat yang semisal juga Allah sebutkan di beberapa surat yang lain. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun ayat 55 dan 56. Ayahsabuna annama numidduhum bihi mim mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun, ayahsabuna annama numidduhum, apakah mereka menyangka ketika kami memberikan kelapangan kepada mereka, mim mali wa banin, berupa harta yang banyak, keturunan yang banyak, nusari'u lahum fil khairat, berarti kami menyegerakan kebaikan untuk mereka, bal sebaliknya, la yash'urun, ternyata mereka tidak punya pemahaman, mereka enggak merasa kalau sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan ujian bagi mereka. Karena baik kebaikan dalam urusan dunia, kondisi yang nyaman dalam urusan dunia maupun kondisi yang sempit dalam urusan dunia, semuanya Allah jadikan sebagai potensi ujian. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan adanya kebaikan dan keburukan dalam urusan dunia. Orang dijadikan kaya, itu ujian. Orang dijadikan sukses dalam usaha, itu juga ujian. Orang dijadikan miskin, ujian. Susah ketika berusaha, juga bagian dari ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku menguji manusia, aku menguji kalian, baik dengan kondisi kalian mendapatkan kelapangan hidup maupun kalian mendapatkan kesusahan. Karena itulah jamaah dimulakan Allah, para ulama membuat kesimpulan, yang namanya kaya dan miskin secara zatnya artinya secara status kondisi kaya dan miskin, tidak ada nilai pujian maupun celaan. Sehingga kalau kita ditanya, siapa yang lebih mulia, manusia kaya atau manusia miskin? Jawabannya apa? Tidak ada nilai kelebihan. Baik yang kaya maupun yang miskin tidak ada nilai kelebihan. Maka yang kaya tidak boleh dia merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang miskin. Hal yang sama, yang miskin tidak boleh merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang kaya. Karena kaya dan miskin itu murni pilihan dari Allah dan bukan atas pilihan makhluk. Makanya kalau misalnya di masjid ini ya,
Anda disuruh milih mana yang lebih baik, kaya yang bersyukur ataukah miskin yang sabar. Saya tanya yang lebih baik, bukan Anda milih yang mana ya. Mana yang lebih baik, kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Kaya yang bersyukur, miskin yang sabar. Belakang, kaya yang sabar. Masya Allah. Ini terlalu sering berurusan dengan pajak. Makanya mungkin sering sakit hati jadi orang kaya yang sabar. Baik, mana yang lebih baik antara kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Ini yang lebih baik mana? Ada yang jawab kaya bersyukur, ada yang menjawab miskin yang sabar. Ulama berbeda pendapat. Dan memang ulama berbeda pendapat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas masalah ini cukup panjang. Menjelaskan masing-masing dalil antara kaya yang bersyukur dengan miskin yang sabar. Dari sekian banyak dalil itu dibandingin kira-kira mana yang lebih afdol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan kaya bersyukur dengan alasan orang bersyukur itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Ada yang mengatakan miskin yang sabar karena dominan dakwahnya para nabi dan amalnya para nabi itu sabar. Nabi Muhammad SAW beliau lebih dominan sabar daripada di kondisi miskin yang sabar daripada ketika beliau punya kelonggaran harta bersyukur. Meskipun dua-duanya diamalkan oleh Nabi SAW, tapi yang lebih dominan beliau dalam kondisi tidak berkemampuan dari sisi ekonomi, tapi beliau selalu bersabar. Taib. Sehingga ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Mana yang lebih afdol antara kaya bersyukur ataukah miskin yang sabar? Kesimpulan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak bisa dibandingkan. Yang paling penting adalah mana yang paling bertakwa. Karena Allah kembalikan itu kepada takwa. Gimana ayatnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Sehingga siapa yang lebih afdol antara kaya bersyukur dan miskin yang sabar? Jawabannya yang lebih bertakwa. Karena itulah beda-beda antara satu manusia dengan yang lain, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ada orang kaya bersyukur dan dia lebih bertakwa dibandingkan miskin yang sabar, maka dia lebih afdol. Sebaliknya ada orang miskin yang sabar lebih bertakwa dibandingkan kaya yang bersyukur, maka miskin yang sabar ini lebih afdol. Dilihat dari sejauh mana itu bisa mengantarkan dia kepada ketakwaan. Maka yang namanya kaya dan miskin tidak terpuji secara zatnya. Yang lebih penting adalah di posisi mana Anda berada, bisakah Anda jadikan posisi Anda itu mengantarkan Anda kepada takwa? Karena kita kalau disuruh milih, jadi kaya bersyukur ataukah miskin yang sabar, nggak usah jawab Pak ya. Yakin ijma di sini pilih kaya bersyukur. Bil ijma. Dengan sepakat Bapak dan Ibu. Saya sempat tanya kepada salah satu jamaah waktu di Jakarta. Pilih kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Ada satu jamaah bilang, saya pengen jadi miskin yang sabar. Tenane. Serius ini. Sanggup Pak Ustadz. Masya Allah. Memang dulu sahabat itu ada yang demikian. Seperti yang pernah dialami oleh siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi begini ya. Kita dikasih kelebihan oleh Allah untuk beribadah kepadanya sesuai dengan potensi yang ada pada diri kita. Sehingga masing-masing manusia selera ibadahnya itu beda-beda. Mungkin ada di antara kita yang senang sholat, sehingga sholat dia lebih dominan dibandingkan puasa. Ada di antara kita yang senang puasa, maka ibadah puasanya lebih dominan dibandingkan yang lain. Ada di antara kita yang senang sedekah, tapi ketika dia diajak ngaji mungkin masih malas-malasan. Ada yang senang ibadah ngaji, tapi diajak ibadah yang lain gak sesemangat ngaji.
Masing-masing orang dikasih oleh Allah kemampuan beribadah yang berbeda-beda. Dan Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah mengatakan, Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah bagi amal bagi para hamba sebagaimana Allah bagi rizki. Di sini ada banyak pengusaha. Bidang usaha Anda sama atau beda? Beda ya? Sebelah kanan warung kopi, yang tengah produsen kopi, sebelah kiri kafe kopi. Kopi kafe Pak. Karena kan kita biasanya ngikuti bisnis itu sesuai tren. Kopi kafe ya. Nanti herbal semua. Sirwal kafe kan. Kita punya pendapatan yang berbeda-beda. Ada yang pendapatan di consumer, ada di fashion, ada di konsultan, ada sebagai karyawan, semuanya berujung pada pendapatan yang halal. Begitu ya? Allah kasih rizki kita melalui jalan yang berbeda-beda. Sebagaimana kata Imam Malik, Allah kasih pahala kepada kita melalui jalur yang berbeda-beda. Ada yang melalui jalur sholat, ada yang melalui jalur puasa, ada yang melalui jalur apalagi kajian, ada yang melalui jalur membaca Al-Quran. Melalui jalur yang berbeda-beda, tapi muaranya satu, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula dalam masalah amal batin jamaah. Ada sebagian di antara manusia yang dia dikasih oleh Allah kemampuan beramal batin dari sisi sabar. Ada yang dikasih oleh Allah dia lebih dominan amal batin dari sisi syukur. Ada yang dikasih oleh Allah dominan amal batin dari sisi apalagi misalnya tawakal. Berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dan kita biasanya bisa mengenali. Bapak kalau saya tanya, Bapak amal andalannya apa? Salat, puasa, sedekah, kajian atau apa? Masing-masing orang bisa jawab. Mas, saya itu senang salat. Kalau saya disuruh puasa saya nggak sanggup. Saya senang puasa. Saya tuh rasanya senang kalau puasa, nyaman. Apalagi di rumah tidak ada apa-apa. Ada yang dia lebih senang dengan membaca Al-Quran. Ada yang lebih senang di ibadah A, B, dan seterusnya. Itulah kita. Bisa menilai amal dohir apa yang sesuai selera. Namun sahabat lebih tinggi dari itu. Mereka bisa menilai amal batin apa yang lebih sesuai selera. Itu lebih sulit jamaah. Contohnya gimana? Abu Darda. Beliau pernah mengatakan begini. Al-maradu ahabbu ilayya minas sihah. Wal faqru ahabbu ilayya minal ghina. Jadi orang yang gampang sakit lebih saya sukai daripada jadi orang yang selalu sehat. Masya Allah. Tiap hari watuk, pilek, corona, Om Imron, terus apa lagi? Mau tiap hari ganti-ganti sakit ya. Kata beliau, saya lebih senang dengan yang seperti ini. Wal faqru ahabbu ilayya minas sihah. Dan jadi orang miskin lebih saya sukai daripada jadi orang yang sehat. Kenapa beliau lebih milih seperti itu? Karena beliau radhiyallahu anhu lebih senang amal sabar daripada syukur. Sampai bisa mengenali demikian. Coba Anda perhatikan ya. Batin kita ini, batin Anda semua, lebih dominan amal apa? Sabarnya kah? Syukurnya kah? Atau yang mana? Itu bisa dites. Dari sekian banyak ujian yang diberikan oleh Allah. Kadang Allah kasih kelonggaran. Coba lihat sejauh mana kehebatan orang ini bersyukur. Kadang Allah kasih ujian dalam bentuk musibah. Lihat sejauh mana orang ini bersabar. Anda bisa ngetes mana yang dominan. Seharusnya masing-masing bisa menentukan. Dari situlah kita bisa mengenali. Kenapa Allah kasih saya ujian A. Kenapa Allah kasih saya ujian B. Sebab Anda diminta untuk beramal sesuai dengan posisi Anda. Orang kalau bisa kenal semacam ini, dia bisa melihat hikmah penciptaan dirinya. Hikmah kenapa aku diciptakan oleh Allah. Masya Allah, sekarang saya sadar. Berarti saya lebih dominan di sini.
Hikmah Allah ciptakan diriku adalah agar aku lebih banyak bersyukur, agar aku lebih banyak bersabar, agar aku lebih banyak bertawakal, agar aku lebih banyak bergantung kepada Allah dan seterusnya. Nah, kalau sudah sadar seperti itu, begitu menerima ujian, kita sudah di posisi yang siap. Baik ujian dalam arti kebaikan dunia maupun ujian dalam makna kesempitan dunia, kita sudah siap. Taib. Karena yang namanya kaya dan miskin itu pilihan Allah. Selanjutnya Allah pilih kita di mana posisi kita. Di posisi itulah yang lebih penting adalah amal apa yang bisa kau lakukan agar kau bisa menjadi orang yang sukses di sana. Kaya yang sukses adalah yang bersyukur. Miskin yang sukses adalah miskin yang sabar. Kalau anda bisa demikian, walhamdulillah, berarti itu hakikat tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya bacakan keterangan Al-Hafidh Ibnu Katsir tentang tafsir firman Allah Ta'ala di surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Manusia dia menyangka apabila dia diuji oleh Allah dengan kenikmatan, dia merasa bahwasanya Allah sedang mencintai dirinya. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala munkiran 'alal insan fi i'tiqadihi idza wassa'a Allahu 'alaihi fir rizq. Allah mengingkari pemahaman manusia yang mereka punya keyakinan bahwa apabila Allah lapangkan rizkinya, liyahtabirahu fi dzalika, padahal hakikatnya Allah sedang mengujinya. Fayataqidu anna dzalika minallahi ikramun lahu. Dia meyakini Allah sedang menyayanginya. Walaysa kadzalik, padahal bukan demikian. Bal huwa ibtila'un wa imtihanun. Namun itu semua adalah ujian dari Allah Ta'ala. Kaya itu ujian atau bukan jamaah? Ujian. Itu semuanya adalah ujian dari Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun orang yang dia diuji oleh Allah sehingga Allah sempitkan rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, lalu dia berkomentar Allah telah membenciku. Kata Ibnu Katsir, wa kadzalika fil janib akhar, demikian pula pemahaman sisi yang kedua. Idza batalahu wa amtahanahu wa dayyaqa alaihi fir rizq. Ketika Allah memberikan ujian kepadanya, Allah sempitkan rizkinya, ya'taqidu anna dzalika minallahi ihanatan lahu. Dia meyakini kalau itu adalah kebencian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Qala ta'ala kalla. Lalu Allah katakan, enggak benar yang kayak gitu. Ai laisal amru kama za'am. Hakikatnya tidak sebagaimana apa yang kalian yakini. Enggak benar seperti itu. La fi hadza wa la fi hadza. Baik pemahaman pertama di ayat 15 maupun pemahaman yang kedua di ayat 16, dua-duanya salah. Fa innallaha yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhib. Karena Allah kasih kelonggaran harta kepada hambanya yang dia cintai dan hambanya yang tidak dia cintai. Wa yudayyiqu ala man yuhibbu wa man la yuhib. Dan Allah sempitkan rizki bagi hambanya yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Sehingga kondisi seperti ini seragam antara muslim dan non muslim. Seragam antara orang yang taat dan orang yang suka maksiat. Ada nggak orang yang suka maksiat kaya, Pak? Banyak. Orang yang suka maksiat utangnya banyak ada? Lebih banyak. Lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak. Ada nggak orang yang suka maksiat tapi hidupnya susah? Banyak. Sebagaimana orang yang taat tapi hidupnya lapang rizkinya, orang yang mukmin dan dia kaya juga banyak. Sehingga dalam hal ini ada kesamaan antara siapa? Muslim dengan non muslim. Karena ada kesamaan maka tidak ada nilai lebih maupun kurang. Sehingga yang namanya kaya dan miskin secara dzatnya tidak mengandung unsur pujian maupun celaan.
Kemudian kata beliau, wa innamal madaru fi dzalika ala ta'atillahi fi kullin minal halain. Namun yang lebih penting adalah bagaimana agar orang itu bisa selalu taat kepada Allah di masing-masing keadaan. Jadi miskin dan kaya itu pilihan Allah. Dan selanjutnya ketika Anda di posisi miskin maupun di posisi kaya, pertanyaannya adalah Anda nggak bisa melakukan ketaatan di situ. Bisakah Anda melakukan ketaatan di situ? Dan Allah Maha Adil, masing-masing dikasih amal oleh Allah. Orang kaya dikasih amal syukur, orang miskin dikasih amal sabar. Tinggal selanjutnya kamu jalani fungsi kamu di sini. Karena Allah ciptakan kamu untuk menjalankan hikmah agar kau bisa rajin syukur, agar kau bisa rajin sabar. Begitu jamaah. Itulah teori yang disampaikan, itulah penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Idza kana ghaniyan bi ayyashkurallaha ala dzalik. Dalam arti ketika dia di posisi kaya, dia bisa bersyukur. Wa in kana fakiran bi ayyasbir. Dan pada waktu dia di posisi miskin, dia bisa sabar. Sehingga dia menjalankan fungsi masing-masing. Karena amal nggak bisa dibuat seragam. Kalau dibuat seragam, dinamika hidup ini nggak jalan. Maka terkadang ada yang dikasih posisi A, dikasih posisi B. Tinggal selanjutnya, apakah kita bisa menjalankan tugas itu sesuai dengan posisi kita ataukah tidak? Allah tidak mempertanyakan kita, kenapa kau jadi miskin? Enggak. Tapi Allah akan meminta pertanggungjawaban. Kenapa kau enggak sabar ketika dikasih kemiskinan? Maka yang dipikir bukan miskinnya, tapi apa Pak? Sabarnya. Sehingga solusi yang diberikan itu bukan gimana mengentaskan orang dari kemiskinan, bukan. Tapi solusi yang diberikan oleh agama, gimana ngajari orang untuk bisa sabar ketika miskin. Kita kan kadang mikirnya kayak gitu ya. Ini ada banyak masalah masyarakat. Apa masalahnya? Kondisi ekonomi mereka miskin. Terus gimana kita pecahkan solusinya? Buat mereka kita entaskan dari kemiskinan. Tidak bisa Pak. Kaya dan miskin itu pilihan Allah. Dan bukan pilihan manusia. Bolehlah Anda membantu mereka. Ngasih kesempatan mereka untuk bersama-sama mendapatkan sebagian harta kita. Atau Anda ngasih lowongan pekerjaan bagi dia. Boleh. Tapi jangan Anda punya keyakinan itu adalah upaya yang kita lakukan untuk menjauhkan dia dari kemiskinan. Tidak bisa. Itu takdir. Pilihan Allah. Maka yang kita ajarkan bukan gimana cara dia keluar dari miskin. Tapi yang kita ajarkan adalah bagaimana agar dia bisa berposisi yang beramal yang benar sesuai dengan posisinya. Nabi SAW kalau kita ditanya, beliau itu kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Jawabannya yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Rasulullah SAW beliau adalah orang yang kaya bersyukur dan sekaligus miskin yang sabar. Tapi yang lebih dominan yang kedua. Karena itulah Rasulullah SAW di posisi ini beliau tidak kemudian mengajak kepada para sahabat, nanti kita akan kaya bareng-bareng, tidak. Dan dominan sahabat itu tidak mampu. Jauh lebih rendah secara ekonomi dibandingkan orang yang hidup di zaman sekarang. Coba tanyakan kepada ibu-ibu ya. Ada nggak di antara ibu-ibu yang waktu hari raya nggak punya jilbab? Ada? Kalau waktu berangkat sholat id nggak pakai jilbab ada Pak? Banyak. Berangkat sholat id nggak pakai jilbab ada Pak? Banyak. Tapi kalau ibu-ibu waktu datang sholat id nggak punya jilbab, nemu nggak Pak? Nggak ketemu kita. Masya Allah. Dulu ada sahabiat pada waktu Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat keluar semuanya, laki perempuan sampai pun wanita haid ajak keluar, gadis-gadis pingitan ajak keluar semuanya. Datang salah satu sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya fulanah nggak punya jilbab. Apa kata Nabi SAW? Tolong saudarinya meminjamkan jilbab kepadanya.
Gak jumpa kita Pak. Di zaman sekarang ada orang hari raya gak punya jilbab. Kalau gak pakai jilbab banyak ya. Tapi kalau gak punya jilbab mungkin gak ada. Saking sederhananya kehidupan yang dialami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika orang itu merasa bahwa pada saat dia kaya, dia merasa Allah sedang cinta kepadanya. Allah balas dan Allah jelaskan dalam Al-Quran, ini adalah hakikatnya istidraj dari Allah. Untuk menguji apakah dia mau taat ataukah tetap bertahan dalam maksiat. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Mu'minun yang tadi sudah kita kutip, ayat 55 dan 56. Allah Ta'ala berfirman, ayahsabuna annama numidduhum bihi mimmali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka menyangka ketika aku berikan kelapangan kepada mereka berupa harta dan anak, mereka merasa bahasanya Allah telah menyegerakan kebaikan baginya? Bal la yash'urun. Namun mereka tidak merasa kalau itu adalah istidraj dari Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menjelaskan surat Al-Mu'minun ayat 55-56. Ayadhunnu haula'il maghrurun. Apakah orang yang tertipu dengan kehidupan dunia itu punya keyakinan annama nu'tihim minal amwali wal aulad, bahwa harta, anak yang aku berikan kepada mereka, dan rata-rata orang kaya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kaya dibandingkan mukmin. Baik ketika beliau berada di Mekah maupun di Madinah. Yahudi itu Masya Allah ya, kebun kurmanya banyak. Kemudian mereka menguasai perdagangan di pasar-pasar Madinah. Demikian pula orang musyrikin Mekah. Mereka lebih dominan dalam masalah ekonomi dibandingkan orang-orang yang beriman. Makanya waktu Abu Sufyan ditanya oleh Raja Heraklius, dan waktu itu Abu Sufyan sudah masuk Islam atau belum? Belum. Ditanya oleh Raja Heraklius, amuttabi'uhum ahlul fakri am ahlul ghina? Yang menjadi pengikut Muhammad itu orang yang kaya ataukah orang yang miskin? Bal du'afa'u minna. Kata Abu Sufyan, rata-rata pengikutnya Muhammad itu orang yang status sosialnya rendah di antara kami. Dan ternyata para nabi di masa silam pengikutnya juga seperti itu. Lalu Heraklius gimana kesimpulannya? Hakadha azba'ur rusul. Memang demikianlah para pengikut nabi-nabi di masa silam. Makanya Allah ceritakan dalam Al-Quran ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah, pengingkaran yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan bahwasanya pengikut kamu adalah aradhiluna badir ra'yi, orang-orang rendahan di kalangan kami yang dia cupet akalnya, gak mau diajak mikir panjang, hanya bisa nurut-nurut saja, sehingga setiap kali mendapatkan sesuatu langsung sami'na wa ata'na. Itu dianggap sebagai orang yang gak berkembang akalnya, terlalu gampang taat sama Nabi. Dianggap orang yang tidak berkembang akalnya. Sehingga bibit kesombongan liberalisme dari dulu sudah ada. Itu sudah ada zaman Nabi Nuh. Menganggap bahwa bisa membantah Nabi itu pinter. Sebagaimana orang di zaman sekarang ya. Kalau orang sudah bisa mencoba mengkritik Al-Quran, dekonstruksi agama, tanda orang yang cerdas. Itu kan standarnya orang liberal. Makanya upaya mereka selalu ke arah sana. Gimana caranya biar membuat sebuah pernyataan yang yang bisa bikin viral, aneh. Padahal itu sebenarnya adalah merusak aturan agama. Baik, kembali ke sini.
Mereka ketika dikasih oleh Allah harta yang banyak, anaknya, keturunannya juga banyak, mereka menyangka karena Allah memuliakannya dan Allah menyayanginya. Kalla laisal amru kama yaz'umun. Gak benar, tidak sebagaimana yang kalian yakini. Laqad akhtau fi dzalika wa khaba raja'uhum. Sungguh mereka telah memiliki pemahaman yang salah dan harapan mereka juga keliru. Bal innama naf'alu bihim dzalika istidrajan wa intidharan wa imla'an. Namun aku memberikan kekayaan bagi mereka, fungsinya adalah istidraj. Istidraj itu apa, Pak? Ya, dibiarkan tenggelam dalam kemaksiatan dengan dikasih banyak layanan. Panjang ya definisinya. Dalam bahasa Indonesia, dibiarkan tenggelam dalam kemaksiatan atau kesalahan dengan diberi banyak fasilitas dan layanan. Itu definisi istidraj. Basa Jawa ini dilulu, diujo, dibiarkan dalam kondisi dia tenggelam dengan kemaksiatan. Tayyib. Innama naf'alu dzalika istidrajan. Aku lakukan ini dalam rangka untuk istidraj bagi mereka. Bal la yash'urun, tapi mereka tidak menyangka kalau itu sebenarnya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan sebentar lagi mereka akan mendapatkannya. Sehingga mereka akan semakin tenggelam dalam maksiat, gak ada kesempatan untuk taubat. Alhamdulillah, Pak. Tolong bagi para pengusaha. Pak Ustadz, kemarin saya punya utang besar di beberapa lembaga keuangan ribawi. Lalu saya nggak sanggup bayar karena usaha saya kolaps. Setelah itu saya tobat, Pak Ustadz. Masya Allah. Anda kalau nggak kolaps nggak tobat. Lebih bersyukur mana Anda? Usahanya naik terus, tapi tetap istiqomah dalam utang riba. Ataukah dikasih oleh Allah kesempatan usahanya nyungsep kolaps, akhirnya Anda bingung mikir utang terus tobat dari riba. Bagi orang awam kira-kira yang lebih nikmat itu yang mana, Pak? Yang pertama atau yang kedua? Dia mikirnya mungkin yang pertama bagi orang awam. Sehingga dia melihat usahanya kolaps, ini musibah. Dan dia nggak mau itu. Padahal banyak para pengusaha yang tobatnya itu gara-gara kolaps. Coba kalau dia nggak kolaps, istiqomah itu di atas riba, tetap dia langsung utang bank, nggak pernah berhenti. Begitu Allah kasih ujian, pandemi sekian tahun, langsung terjun bebas pendapatannya. Sudah dia nggak bisa bayar cicilan ke bank, baru ngaku tobat. Pak, ini buku riba sudah tersebar lama, Bapak kok baru datang belakangan? Iya Pak Ustadz, saya baru kolaps sekarang. Alhamdulillah, Bapak seharusnya bersyukur dikasih kolaps. Istidraj gimana? Dibiarin terus. Mungkin sampai dia mati gak pernah ada perasaan untuk taubat. Sehingga sampai dia mati selalu menikmati utang riba dan dia berputar terus karena usahanya terus naik. Tapi dosa itu dia bawa sampai dia mati. Bersyukur kalau Anda pengusaha yang dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, sadar kalau transaksi riba ini adalah berbahaya. Tayyib. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Hadis ini penting untuk dicatat. Silahkan nyatat ya. HP-nya silahkan dipakai untuk nyatat ya. Bukan dipakai untuk ngambil gambar. Anda mau pulang bawa ilmu atau bawa foto ustadz? Hah? Bawa apa? Bawa ilmu, baik. HP-nya dipakai untuk nyatat ya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah menyebutkan, Innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Sudah catat? Belum? Saya ulang ya.
Innallaha qassama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah membagi akhlak kepada kalian. Kama qassama bainakum arzaqakum. Sebagaimana Allah membagi rizki kepada kalian. Dan akhlak yang dimaksud dalam hadis ini bisa bermakna kepribadian, bisa juga bermakna agama. Ada sebagian orang yang dia dikasih oleh Allah penyabar. Bapak itu penyabar, Masya Allah. Anaknya keliru, salah, cuman diingatkan dan gak pernah dibentak, gak pernah dimarahi, apalagi dipukul. Sayang, pelit, misalnya ya. Ada juga orang yang dia dikasih oleh Allah akhlak misalnya royal, gampang memberi, gampang ngasih, tapi sayang, galak. Coba kalau itu digabungkan, Masya Allah ya. Jadi sosok yang sangat indah. Baik. Tapi oleh Allah manusia dikasih perisai yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Dan kita melihat itu di lapangan. Kemudian kata Nabi SAW, wa innallaha azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib, memberikan dunia kepada hamba yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada hambanya yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Wala yu'tid dina illa liman yuhib, dan Allah tidak akan memberikan kesadaran beragama. Allah enggak bakalan ngasih kesadaran beragama illa liman yuhibbu, kecuali kepada orang yang dia cintai. Lengkap nyatetnya Pak? Lengkap insyaallah? Baik. Ada yang berani ngulang? Silakan diulang, tafadhal. Nah, yang tidak dia cintai. Masya Allah, barakallahu fiikum. Teks Arabnya gimana? Oh, Masya Allah. Baik. Ini ada pilihan hadiah yang merah. Masya Allah, baik. Barakallahu fiikum. Tayyib. Lanjutannya, masih ada lanjutannya ya. Faman a'tahu Allahu din faqad ahabbah. Maka siapa yang Allah kasih kesadaran dalam beragama, berarti Allah mencintainya. Hadis riwayat siapa tadi? Ahmad dalam Al-Musnad. Baik. Dan hadis ini semakna dengan hadis yang lain, hadis yang sangat ma'ruf, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Sehingga tanda cintanya Allah diletakkan di sini jamaah, bukan di urusan dunia. Karena dalam urusan dunia ada kesamaan antara muslim dengan non-muslim, antara yang taat dengan yang suka maksiat, gak ada nilai bedanya, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, prestasi yang sebenarnya adalah ketika Anda punya kesadaran agama. Allah gak bakalan memberikan kesadaran agama kecuali kepada hambanya yang dia cintai. Faman a'tahu Allahu dina faqad ahabba.
Maka barang siapa yang diberi oleh Allah kesadaran beragama, berarti dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah jamaah kalau Anda punya kondisi semacam ini. Walhamdulillah. Kemudian muncul masalah. Apa masalahnya? Ada sebagian orang, Pak, yang dia dekat dengan agama kalau pas lagi usahanya lancar. Dia seneng ngaji, dia dekat dengan ustadz ketika rizkinya lagi bagus. Dia dekat dengan salat, dia rajin puasa, rajin tahajud ketika bisnisnya berkembang. Tapi begitu giliran dia diuji oleh Allah, bisnis satu kolaps. Bisnis yang kedua utangnya belum beres. KPR dikejar sama bank. Ini leasing sudah mulai mau ditarik. Pusing dia, stres, ninggalkan agama. Kemana fulan? Biasanya rajin. Tidak tahu Ustaz, sekarang dia sudah sibuk dengan bisnis yang baru. Dia mau ngejar target. Sampai muncul pemahaman, gara-gara hijrah inilah saya jadi semakin sulit dalam mengembangkan bisnis. Dikit-dikit tidak boleh riba, gharar, haram, resign sekarang. Masya Allah, ini kajian kok semuanya serba dilarang. La haula wa la quwata illa billah. Baik, sebenarnya suasana seperti ini pernah terjadi di masa silam. Terjadi pada orang Badui, Pak. Terjadi pada orang Badui. Karakter Badui seperti ini masih dimiliki oleh orang zaman sekarang. Sehingga andaikan dia itu hidup di masa silam, mungkin dia jadi Badui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Apa sih maksudnya beribadah kepada Allah di pinggiran? Ada di surat Al-Hajj ayat 11. Silakan dibuka mushafnya, surat Al-Hajj ayat 11. Silakan dibuka. Yang bawa mushaf, HP-nya ada mushaf, silakan dibuka Al-Hajj ayat 11. Surat Al-Hajj surat keberapa, Mas? 22. Surat 22 ayat 11. Ketemu? Ketemu? Baik. Coba kita buka di sini ya. Bisa share screen ini? Alhamdulillah bisa. Baik, coba kita lihat surat Al-Hajj ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf." Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Fa in asabahu khairul ma'an nabih. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia merasa tenang dengan Islam. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Dan ketika dia mendapatkan ujian berupa sempitnya rizki, inqalaba ala wajhi, dia balik ke belakang alias murtad. Bisa enggak ayat Qur'annya disajikan di depan? Coba, sedang diupayakan sama operator ya. Bisa? Bisa, baik. Oh sudah, baik. Lebih kecil lagi bisa ini? Tidak bisa ya? Oh, baik. Oh pas ya. Wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi. Dan kalau dia sedang diuji oleh Allah dengan sempitnya rizki, dia balik arah. Balik arah maksudnya gimana, Pak? Kalau dulu murtad dia, meninggalkan Islam, khasirat dunya wal akhirah, sungguh orang ini adalah orang yang rugi dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itu adalah kerugian yang sangat nyata. Ada kejadian apa kok sampai Allah sebut ada orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran? Sehingga orang ini ketika dia menjadi seorang muslim itu ragu.
maju mundur. Fi syak, dia berada dalam keraguan. Gak yakin dengan agama yang dia anut. Coba kita baca keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam Ibnu Katsir, beliau membawakan dua riwayat. Yang satu riwayat Bukhari dan yang satu riwayat Ibnu Abi Hatim. Dalam riwayat Bukhari dari Sa'id bin Jubair. Kelihatan Pak? Kelihatan jemaah? Ya? Saya tanya kelihatan atau tidak? Bukan bisa baca enggak? Nanti kita bacakan ya. Kelihatan Pak? Kelihatan, alhamdulillah. Yang penting kelihatan dulu ya. Tayyib. Dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, ulama tabi'in ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tentang wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada sebagian orang yang dia beribadah kepada Allah, maksudnya dia masuk Islam ala harfin, di pinggiran. Kana ar-rajulu yaqdumul Madinah. Ada orang yang dia datang ke kota Madinah. Ini enggak bisa dibesarin ya. Enggak bisa kayaknya dibesarin. Nah, ada orang yang dia datang ke Madinah. Lalu dia masuk Islam. Kemudian dia pulang ke kampung halamannya. Fa in waladat imra'atuhu gulaman. Kalau setelah dia masuk Islam, kemudian ketika pulang ke rumah, kok istrinya melahirkan anak laki-laki. Wa natijat khailuhu, dan kudanya juga melahirkan anak kuda. Qala, maka si Badui ini berkomentar, hadza dinun saleh. Ini agama yang bagus ini. Begitu saya masuk Islam, rezeki saya semakin lancar. Istri saya melahirkan anak laki-laki, kuda saya berkembang, ternak saya makin banyak. Wa illam talid imra'atuhu, tapi kalau anaknya enggak melahirkan anak laki, kalau istrinya enggak melahirkan anak laki-laki, walam tantus khailuhu, dan kudanya tidak melahirkan anak, qala hadza dinun su, maka mereka komentar, ini agama enggak memberikan keberkahan. Ini agama yang buruk, tidak mendatangkan keberkahan. Rawahul Bukhari, ini riwayat dari Ibnu Abbas yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kemudian kita beralih kepada keterangan Ibnu Abi Hatim. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Masih dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Beliau menceritakan, kana nasun minal a'rab, ada beberapa orang dari Badui, ya'tunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayuslimun. Mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu masuk Islam. Fa idza raja'u ila biladihim. Kemudian ketika mereka pulang ke daerah mereka, ke kampung halaman mereka, fa in wajadu ama ghaithin wa ama khasbin wa ama wiladin qalu hasan inna dinana hadza la salih fatamassaku bihi. Apabila mereka jumpai pada tahun itu adalah tahun penuh dengan hujan, banyak hasil panen, anak banyak yang lahir, maka mereka berkomentar, wah ini agama yang mendatangkan keberkahan. Istiqomah kalian di atas agama ini. Itu prinsip mereka. Sebaliknya, wa in wajadu ama jadubatin wa ama wiladin su wa ama qahtin. Tapi kalau mereka menjumpai tahun ini gersang, gagal panen, sehingga mereka tidak mendapatkan hasil panen yang baik, qalu, mereka berkomentar, ma fi dinina hadza khairun, di agama ini enggak mendatangkan keberkahan. Fa anzalallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam surat Al-Hajj ayat yang 11 tadi. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf, ada sebagian orang yang dia beribadah kepada Allah di pinggiran. Itu hijrah tapi enggak serius. Bilangnya hijrah tapi cuman cari peluang, cari pasar. Sampai ada sebagian yang nyesel, saya nyesel hijrah. Kenapa Pak? Pisah dengan keluarganya, usahanya hilang semuanya, dia nggak punya apa-apa, habis gara-gara hijrah.
Loh Bapak, yang dicari hijrah apa? Katanya ketika hijrah itu rizki semakin bertambah, usaha semakin lancar. Itu yang testimoni di Facebook, bohong semuanya itu. Yang buat itu bukan ustadz Pak. Tidak tahu ya. Para pengusaha hijrah, lalu ketika hijrah dia tinggalkan riba, dia tinggalkan sesuatu yang haram, usahanya berkembang. Ditulislah testimoni. Dikumpulin dari banyak sekali testimoni orang-orang yang hijrah. Dia hijrah motivasinya ini. Begitu dia jalani, betul tinggalkan riba, dia tinggalkan transaksi yang dilarang. Dulu suka main sogok, dulu suka bermain dengan cara curang. Begitu dia hijrah, nyungsep usahanya. Nuduh dusta, itu yang ngasih testimoni. Nyesel saya hijrah mas kayak gini mas. Subhanallah. Bapak memang nyari apa dalam kondisi hijrah ini? Ini ada orang yang dia mempelajari syariat, mau mengikuti syariat, tapi di pinggiran. Kalau dia merasa nyaman, dia bisa kasih testimoni. Cerita sukses, cerita usahanya berkembang. Sejak saya tinggalkan riba, Masya Allah usaha saya semakin berkembang. Dia posisi nyaman. Sudah? Tolong yang testimoni itu, belum tentu dia bisa bertahan ketika dikasih oleh Allah sebaliknya. Hatinya perlu diwaspadai. Betul enggak? Saya ini memang betul-betul mendukung prinsip hijrah. Ataukah karena saya sedang di posisi nyaman sehingga saya bisa ngasih komentar yang baik? Kadang ada orang yang di posisi sebaliknya. Begitu dia tinggalkan sesuatu yang haram, dia menjumpai banyak sekali hal yang memberatkan baginya. Sekarang Pak, jangankan untuk bayar SPP anak. Anak saya mau beli pulpen saja saya nggak punya duit untuk ngasih. Istri sudah minggat, anak ikut istri, saya sudah sebatang kara, nggak punya apa-apa. Sejak kapan Bapak seperti ini? Sejak saya ikut kajiannya ANB. Masya Allah. Kok nyebut saya Pak? Masya Allah. Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waspada dengan kondisi batin kayak gini. Jangan sampai kita menjadi seperti orang Badui yang mereka punya pemahaman bahwa tujuan hijrah untuk mencari kelapangan dalam masalah pendapatan, nyari harta, bukan itu. Tujuan kita hijrah karena satu. Apa itu Pak? Karena kita sadar akhirat. Sebab hidup tidak sekali, akan ada pertanggungjawaban di akhirat, dan kita pasti akan ditanya oleh Allah dengan semua pendapatan yang kita punya. Maka kita persiapan sejak sekarang. Jangan sampai harta yang kita miliki menjadi sumber penyesalan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menjelaskan tentang ayat ini. Huwal munafik, yang dimaksud dengan orang yang dia masuk Islam di pinggiran, pada waktu menguntungkan dia bertahan, ketika merasa kok rizkinya seret dia keluar, itu adalah orang munafik. In saluhat lahu dunyahu aqama 'alal ibadah. Kalau dunianya lagi baik, dia bertahan ibadah. Wa in fasadat 'alaihi dunyahu wa taghayyarat. Tapi kalau dunianya lagi turun dan pendapatannya berubah, inqalaba fala yuqimu 'alal ibadah. Dia berbalik arah dan tidak mau beribadah. Illa lima saluha min dunyahu, kecuali kalau dia punya kelebihan dunia. Gelem sholat kalau rizkinya lancar. Mau puasa ketika usahanya berkah. Ini apa-apaan? Fa in asabathu fitnatun aw syiddatun aw ikhtibarun aw dhiqun, kalau dia menjumpai sesuatu yang enggak nyaman, ujian, kesempitan, taraka dinahu wa raja'a ilal kufri, dia meninggalkan agamanya dan kembali kepada kekufuran. Inqalaba ala wajhi, ditafsirkan oleh Mujahid bin Jabr, irtadda kafiran, dia murtad. Lalu Allah kasih komentar di bagian akhir ayat, khasirat dunya
wal akhirah. Orang seperti ini rugi dunia akhirat. Kenapa disebut rugi dunia akhirat? Kata Ibnu Katsir, ai fala huwa hasala minad dunya ala syai'. Dia enggak mendapatkan apapun dari bagian dunia. Wa ammal akhirah faqad kafara billahil azim. Sedangkan di akhirat dia kufur kepada Allah. Fahuwa fiha fi ghayatis syaqa wal ihana. Dan ketika itu dia mendapatkan kehinaan puncak karena dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang nyata. Waliyadzubillah. Jangan sampai terjadi. Meskipun realitanya ada di lapangan. Salah satu kawan saya bercerita, dia orang Sragen, Jawa Tengah ya. Kalau dia pulang ngasih duit ke bapaknya, bapaknya mau sholat. Tapi kalau dia nggak ngasih duit ke bapaknya, bapaknya nggak mau sholat. Dan saya kira ini hanya cerita salah satu sequel dalam sejarah Muslim yang ada di Indonesia. Masih banyak yang punya kasus yang sama. Terutama ketika orang dihadapkan dengan aturan syariat yang mungkin bagi dia bertabrakan dengan kepentingannya. Perlu persiapan batin. Ingat, yang namanya standar cinta dan bencinya Allah tidak dilihat dari berapa banyak harta yang Anda punya, berapa banyak kesuksesan bisnis yang Anda miliki, tapi sejauh mana Anda bisa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan yang disampaikan, dan Masya Allah sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah Pertanyaan pertama Ustaz, Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin walakum bimithlin. Pernah mendengar Ustaz, apabila kemiskinan itu akibat dari dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, dan rasa iba saat di hari tua atau kemiskinan di hari tua akibat ia melalaikan ilmu dan hukum syariat di masa muda. Apakah kemiskinan itu berasal dari azab Allah Ustaz? Syukran, zakallahu khairan, barakallahu fiik. Silakan. Barakallahu fiikum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sabar itu bertingkat. Ada sabar yang paling tinggi tingkatannya. Sabarnya siapa? Sabarnya Nabi. Ada yang lebih tinggi daripada sabarnya Nabi Ayub? Nabi? Ada yang lebih tinggi daripada sabarnya Nabi Ayub? Sabarnya siapa? Sabarnya ulul azmi. Karena itu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah agar beliau bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi. Allah berfirman, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu, dan contoh itu para ulul azmi ketika bersabar. Masya Allah. Karena bersabar itu kan bertingkat ya. Dan sabar yang paling puncak adalah sabarnya ulul azmi. Saya tanya, ulul azmi itu, Nabi Ayub itu masuk ulul azmi atau tidak? Masuk atau tidak Pak? Coba sebutin ulul azmi siapa saja. Satu. Coba lihat ke sini Mas. Ulul azmi siapa saja? Satu. Ulu azmi. Ulul azmi ada berapa? Ada 4. Ini 5 kok 4. Baik. Nah itu yang di tengah itu ada anak kelas berapa Mas? Ya. Ulul azmi ada berapa? Yang SD. Ya. Bukan yang sudah lulus. Ulul azmi ada berapa Mas? Ada berapa A di sini ya? Ada berapa A? 5. 45. 5. 1. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dikasih hadiah ini mau? Masya Allah, barakallahu fiikum. Coba berdiri. Barakallahu fiikum. Baik, Rasulul azmi yang jumlahnya 5, Nabi Ayub nggak masuk di situ.
Kok bisa Pak Nabi Ayub nggak masuk? Katanya sabarnya Ayub tuh Masya Allah, sabar yang luar biasa. Betul, beliau dikasih ujian oleh Allah yang sangat berat. Tapi sabarnya Ayub itu beda dengan sabarnya ulul azmi. Bedanya di mana Pak? Sabarnya Ayub itu sabar terhadap musibah. Sedangkan sabarnya ulul azmi itu sabar dalam memegang dakwah. Sabar terhadap ujian dakwah. Dan sabar terhadap ujian dakwah lebih tinggi tingkatannya dibandingkan sabar terhadap musibah. Makanya kalau jamaah di antara kita dalam urusan musibah harta kita nggak bisa sabar, sudah untuk sabar tingkat yang kedua nggak mungkin bisa. Karena yang namanya musibah itu nggak ada pilihan yang lain. Anda sakit ya, mau sabar, mau marah, apakah sakitnya jadi sembuh? Orang yang sakit kemudian dia emosi, dia nggak sabar, dia marah. Apakah sakitnya sembuh? Tidak, tidak ya. Sehingga orang sakit ketika dia nggak sabar, dia nggak sembuh juga. Demikian pula ketika orang sakit itu sabar, kondisinya juga sama. Artinya mau sabar mau enggak tetap sama. Beda dengan sabar dalam dunia dakwah. Orang berdakwah, lalu mendapatkan tantangan, mendapatkan permusuhan. Kemudian dia nggak sabar, dia tinggalkan itu dakwah. Apakah dia tetap mendapatkan tantangan? Tidak. Hidupnya jadi nyaman. Dulu ketika saya berdakwah saya dimusuhi, udahlah saya lepaskan saya tinggalkan daripada pusing. Sekarang mereka semuanya akrab sama saya. Ya iya, tapi kamu kemudian kehilangan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Nabi SAW dikasih pilihan. Muhammad, kau mau apa? Kalau kau mau wanita yang cantik, tak kasih nanti. Istri yang paling cantik di Arab. Kalau kau mau tahta, saya akan jadikan kamu sebagai raja Arab. Kalau kau mau dunia, saya berikan seluruh harta kami untukmu. Ya. Pilihan yang ketiga ini jurusan ekonomi ya. Pilihan yang kedua jurusan politik. Yang pertama semua jurusan. Nabi SAW milih apa Pak? Rasulullah SAW milih yang mana? Beliau tinggalkan semuanya. Saya nggak butuh itu. Dunia ditawarkan kepada beliau. Kalau kau mau ini, kami kasih semuanya. Namun dengan satu syarat, tinggalkan dakwahmu. Sudahlah, biar kita nggak pusing memecah belah masyarakat kau ini. Tuduhan orang musyrikin kepada Nabi SAW itu apa? Muhammad bikin kisruh di Mekah, memecah belah masyarakat. Dan memang demikian, dakwah kebenaran selalu dituduh sebagai memecah belah kebenaran. Karena kebenaran itu datang dalam kondisi asing, masyarakat ada sebagian yang ikut, ada sebagian yang menolak, akhirnya terjadilah ketegangan. Itu konsekuensi. Awal mula ketika orang itu sakit dikasih obat, reaksinya nggak karuan. Reaksinya nggak karuan. Tapi begitu dia terus bersabar, kasih obat terus, akhirnya dia sudah nyaman. Begitu Pak ya. Orang ketika taubat dari ngerokok butuh berapa lama? Ada yang punya cerita? Oh nggak ngaku ya? Dirahasiakan saja. Pada waktu dia tinggalkan rokok secara bertahap. Awalnya gimana Pak? Sakit dia. Wah saya sariawan ya Pak. Saya jadi demam, saya jadi pusing, pikiran jadi nggak fokus, jadi ini, itu tahap awal. Lama kelamaan, suasana seperti itu mulai menurun. Sabar di depan seperti ini butuh waktu yang cukup. Dan orang harus kuat. Dakwah juga sama. Mungkin pada waktu Islam itu dianggap sesuatu yang asing, ajaran sunnah dianggap sesuatu yang asing, jadinya kita banyak disudutkan. Memecah belah umat, bikin ribut di masyarakat, dan seterusnya. Nabi SAW persis juga mengalami hal yang sama. Andaikan beliau nggak sabar, sudahlah daripada ribut, udah saya tinggalkan saja. Saya nggak usah dakwah. Berarti beliau dapat kenikmatan enggak? Dapat kenikmatan. Beliau akan dijadikan raja, dikasih harta, tapi dengan cara beliau tinggalkan dakwah. Namun beliau bersabar.
Makanya sabarnya ulul azmi lebih tinggi, sebab sabar ini sabar dalam masalah ujian dakwah. Baik, yang sedang kita bahas itu baru sabar di ujian dunia, sabar kelas nomor 2. Lebih rendah dibandingkan yang pertama. Yang kayak gini kita masih nggak sanggup, berarti sabarnya perlu dilatih lebih kuat. Sabarnya perlu dilatih lebih kuat. Nah, selanjutnya, kadang ujian itu Allah datangkan di akhir hayat. Kadang ujian Allah datangkan di awal kehidupan. Ada orang kaya sejak lahir. Masya Allah ya. Begitu dia lahir tidur di ranjang emas. Orang tuanya kaya maksudnya ya. Kemudian dia dewasa, dia berkeluarga, usahanya masih cenderung naik. Begitu di usia 60 Allah uji dengan kemiskinan. Banyak usahanya yang kolaps. Mungkin dia berurusan dengan negara sehingga hartanya banyak disita. Akhirnya dia mulai dari titik 0. Ujiannya dalam urusan dunia ditaruh oleh Allah di belakang. Sudah? Ada juga yang ujiannya ditaruh di depan. Mas, saya dulu waktu masih kuliah mas, untuk beli nasi bungkus saja kadang cuma sanggup sehari sekali. Awal-awal kita usaha, begitu awal nikah usaha, Masya Allah ya. Saya nggak pernah ngasih uang nafkah ke istri. Tapi alhamdulillah istri anaknya bupati. Oh, kamu bejo banget. Nggak punya kerjaan tapi dapat anak bupati. Sehingga dia cerita awal-awal dia berjuang, kemudian akhirnya jadi sukses sekarang. Ada model seperti itu. Masing-masing orang diuji oleh Allah berbeda-beda. Dan dulu juga seperti itu. Ada kata Nabi SAW, Nabi yang diuji oleh Allah sampai beliau itu meninggal karena ujian. Dikasih kutu Pak. Sampai kutu itu membunuhnya. Coba, kutu membunuhnya itu kira-kira berapa jumlahnya? Orang punya kutu ya, biasanya kan wajar ya. Disisir, banyak rontok, dimatiin. Kira-kira Anda khawatir nggak kutu ini akan mematikan orang itu? Mungkin tidak. Pak, ini potensi penyakit yang tipis. Nilai kematiannya, angka kematiannya kecil. Bahkan mungkin tidak ada. Dulu ada Nabi yang dikasih oleh Allah ujian kutu sampai kutu itu membunuhnya. Masya Allah. Kayak apa itu Pak? Wallahu a'lam. Ujian itu dia bawa sampai mati. Ada juga Nabi yang dia mengalami ujian sakit kulit sampai dia mati. Ada juga orang yang dia mengalami ujian kemiskinan sampai mati dia miskin. Jadi gak perlu heran ada sebagian orang yang dia di akhir hayatnya dikasih oleh Allah ujian kemiskinan. Namun itu bukan tanda antara cinta dan bencinya Allah. Paling penting itu. Berarti jangan suudzon kepada Allah ya. Pak, kalau saya di usia tua gini kok miskin ya. Apakah Allah mau menyiksa saya di dunia? Tolong dan dulu. Jangan komentar dulu tentang Allah. Boleh Anda suudzon pada diri Anda. Tapi jangan dikaitkan dengan perbuatan Allah terlebih dahulu. Sebelum kita tahu pasti. Bapak kedepankan husnudzon. Barangkali Allah jadikan Bapak seperti ini di akhir hayat. Mungkin karena Allah hendak meningkatkan derajat Bapak. Bapak sekarang Masya Allah sudah kelihatan rajin ke masjid Pak ya. Begitu sholat subuh ada di saf paling depan ya. Padahal dulu gak pernah nyentuh air wudhu. Sekarang subuh sudah berada di saf paling depan, rajin ikut kajian, rajin beramal dan seterusnya. Semoga dengan musibah ini derajat Bapak semakin naik, semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua ujian itu perlu disikapi jangan-jangan karena dosa Allah hendak menghukum saya sekarang. Tidak harus demikian. Anda di posisi akhir hayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk apa? Perbanyak husnudzan. La yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinudzanna billah. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi husnudzan kepada Allah. Nah, husnudzan kepada Allah itu memandang semua takdir Allah yang ada pada dirinya
dijadikan sebagai hal yang positif. Mungkin bisa jadi ini cara Allah mau membersihkan kesalahan saya atau meningkatkan derajat saya. Insya Allah cara seperti itu lebih bagus. Wallahu a'lam. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Rahim. Alhamdulillah ana perdana bermajelis dengan Ustaz yang sebelumnya kami hanya mengambil manfaat dari Ustaz media elektronik. Ana senang Ustaz kebat. Apabila seorang berbisnis, metodenya sudah syar'i, namun niatnya untuk memperkaya harta, apakah niat ini salah atau benar Ustaz? Tapi untuk bersyukur. Syukran jazakallahu khairan. Silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Punya keinginan untuk jadi orang kaya, boleh atau tidak Pak? Boleh Pak? Karena kita semua mengalaminya Pak ya. Masya Allah. Rata-rata di antara kita punya bayangan ingin jadi orang kaya, bisa punya rumah, punya kendaraan mewah. Kalaupun nggak mewah ya minimal roda 4 ya. Tapi bekas Alphard nggak apa-apa ya. Jadi kita punya harapan di dunia sejahtera. Dan itu selalu yang membayangi kehidupan manusia. Jadi seperti ini boleh atau tidak? Ya secara umum boleh. Namun keinginan kaya seperti ini tidak ada nilai positif maupun negatif. Kecuali jika Anda punya keinginan yang kedua. Yaitu menjadikan kekayaan ini sebagai sebab untuk mendukung takwa. Karena itu Nabi SAW bersabda, La ba'sa bil ghina limanittaqa. Tidak masalah orang punya kekayaan bagi orang yang tidak masalah memiliki kekayaan bagi orang yang bertakwa. Tidak masalah punya kekayaan bagi orang yang bertakwa. Baik. Artinya kalau orang itu kaya tapi dia tidak bertakwa, maka bisa jadi bermasalah. Dan itu terbukti. Dia kaya tapi dia nggak ngerti nilai harta. Sampai dia keluarkan uang senilai 2M hanya untuk membeli sepasang merpati. Masya Allah. Kejadiannya di mana itu Pak? Ada orang mengeluarkan duit sekian miliar hanya untuk koleksi burung. Hanya untuk koleksi ikan. Orang kaya perlu dikasih nasihat agar dia tahu nilai harta. Masya Allah. Kadang sebuah lukisan dia beli dengan harga triliunan. Itu kalau mau dipakai untuk perluasan masjid Al-Irsyad mungkin bisa sampai jauh ke sana Pak. Tapi hanya untuk sebuah lukisan. Kadang kita berpikir ngapain orang ini ya sampai ngejar sebuah benda yang mungkin bagi kehidupannya manfaatnya tidak terlalu besar, tapi dia keluarkan harta yang sangat banyak. Makanya yang lebih penting adalah kalau Anda kaya, memikirkan selanjutnya. Setelah kaya mau ngapain Mas? Saya mau bersyukur. Yang benar, insya Allah. Baik, coba kita bacakan firman Allah di surat At-Taubah. Di surat At-Taubah, Allah Ta'ala menyebutkan, La in atana Allah min fadlihi lanasaddaqanna. Coba ayatnya gimana? Ada di surat At-Taubah ayat 75. Wa minhum man ahadallaha. Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah. La in atana min fadlihi. Kalau Allah memberikan karunia-Nya kepadaku, kalau Allah menjadikan bisnisku lancar, usahaku sukses, lanasaddaqanna, maka aku akan rajin sedekah. Walanakunanna minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Nanti saya akan bangun masjid, saya akan berangkat haji, mengajikan masyarakat satu RT. Dia punya banyak rencana-rencana besar dan dia ngomong seperti itu ketika dia berharap kekayaan. Lalu apa realita yang terjadi?
Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Ketika Allah berikan kepada mereka kekayaan, mereka jadi bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. Lalu mereka berpaling, lupa dengan janjinya, dan mereka tidak melakukan apa yang dulu mereka katakan. Yang lebih berbahaya, lihat di ayat 77. Ada di At-Taubah mulai ayat 75 sampai 77. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu. Maka Allah hukum mereka dengan Allah jadikan hatinya sebagai hati munafik. Ila yaumi yalqaunahu, sampai mereka ketemu Allah. Artinya sampai apa? Sampai mati. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu, disebabkan karena mereka menyalahi janji yang pernah mereka ucapkan di hadapan Allah. Wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan karena mereka berdusta. Maka tolong diwaspadai, kadang munafik asghar itu bisa menjadi munafik akbar. Jadi munafik itu kan ada dua ya. Ada nifak, ada dua apa? Ada asghar, ada satunya apa? Akbar. Nifak yang asghar yang bagaimana? Yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Contohnya apa Pak? Contohnya Nabi SAW pernah bersabda, ayatul munafiki salas, tanda munafik ada 3. Kalau bicara suka dusta, ketika berjanji suka mengingkari, kalau dikasih amanah dia khianat. Kemunafikan seperti ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ada munafik akbar, yaitu kemunafikan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan yang perlu difahami bahwasanya nifak asghar bisa berubah jadi nifak akbar. Nifak asghar bisa berubah jadi nifak akbar. Yang awalnya kemunafikan kecil jadi kemunafikan besar, menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Dan ahli tafsir menyebutkan, ulama menyebutkan, nifak asghar ini menyalahi janji di hadapan manusia. Menyalahi janji di hadapan manusia. Nifak asghar dia menyalahi janji di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Masya Allah. Sehingga dia jadi nifak akbar, menyalahi janji di hadapan Allah setelah dia terbiasa dengan yang pertama. Awalnya ini Pak, ketika berjanji dia mengingkari utang, besok ya, besok. Bulan depan, tahun depan. Kalau sudah ganti presiden, ditunggu sampai ganti presiden juga belum dibayar. La haula wala quwata illa billah, rentangnya 5 tahun ya. Nah, begitu dia menyalahi janji kepada manusia dianggap enteng, nanti lambat laun dia akan menyalahi janji di hadapan Allah. Kalau sudah berani seperti ini, dia keluar dari Islam. Dan itulah yang terjadi pada orang munafik yang Allah ceritakan di surat At-Taubah tadi. Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah, nanti kalau kaya saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini. Begitu benar dikasih oleh Allah kekayaan, gak ada yang dilaksanakan semuanya. Maka Allah jadikan hatinya hati munafik, disebabkan karena dia menyalahi janji kepada Allah, dan disebabkan karena dia berdusta. Maka punya cita-cita jadi kaya, ingin sukses, kemudian dia berbicara di hadapan Allah, ya Allah kalau nanti saya kaya saya akan ini, punya cita-cita seperti itu, gak salah. Tapi tolong jaga baik-baik hatinya. Kalau memang belum siap, tahan dulu. Belum tentu ketika Anda dikasih sebagaimana yang Anda harapkan dari Allah, Anda sanggup untuk melaksanakannya.
Karena dulu ada orang yang dia dicap jadi munafik gara-gara seperti ini. Bahaya ya. Waliyadzubillah. Nah. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan para jamaah selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saat seseorang sedang dalam keadaan sempit, bolehkah dia meminta bantuan kepada manusia lainnya? Misalkan meminta bantuan pada pemerintah dengan cara mendaftar melalui RT RW. Karena pemerintah memang mempunyai anggaran untuk itu. Ataukah seharusnya diam saja padahal dia pantas untuk mendapatkan bantuan? Jazakallah khairan. Nah, wa jazakallahu khairan. Bagi orang yang memang dia berhak untuk mendapatkan bantuan, dia berhak untuk memintanya. Berhak dapat berarti dia berhak untuk minta. Dan ini kaidah umum dalam masalah muamalah yang sifatnya sosial. Dalam muamalah non komersil. Seorang istri dia berhak dapat nafkah dari suaminya. Ternyata suaminya nggak pernah ngasih nafkah. Maka sang istri berhak apa Pak? Berhak untuk dapat nafkah dari istrinya. Berhak untuk minta. Bang, berapa lama abang absen? Gak pernah ngasih nafkah ya? Bulanan gak pernah dikasih, sering yang hilang ya. Rajin di warung kopi misalnya ya. Maka sang istri berhak untuk minta ketika haknya gak dikasih. Demikian pula anak. Bapaknya gak pernah ngasih apapun. Anak berhak untuk minta. Selagi dia gak mampu untuk bekerja, gak mampu untuk mendapatkan penghasilan. Baik. Hal yang sama juga terjadi pada rakyat. Ketika rakyat itu dalam kondisi miskin, dia nggak mampu, maka dia berhak untuk mendapatkan harta dari baitul mal. Baitul mal itu apa Pak? Kas negara. Sehingga dia berhak untuk minta. Dan dulu para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka membutuhkan kadang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu minta, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan, silahkan ke baitul mal. Orang-orang Uroniyun mereka datang sampai di Madinah sakit dan mereka butuh obat. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan, kalian datang ke tempat pengembalaan onta zakat. Minta susunya dicampur dengan air kencingnya. Terus itu dijadikan obat, sembuh. Ada juga orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta zakat lalu beliau arahkan ke Baitul Mal. Dan seterusnya, itu hal yang umum. Karena itu bagi orang yang membutuhkan dan dia sudah melakukan usaha tapi selalu gagal, akhirnya modalnya habis, dia berhak untuk minta zakat ke Baitul Mal. Dia juga berhak minta zakat ke lembaga-lembaga sosial yang mengumpulkan zakat. Cuman biasanya prosesnya akan panjang ya, sehingga harus ini. Untuk menyediakan proses itu saja kadang dia butuh keluar biaya yang cukup banyak. Ada salah satu cerita yang sampai ke saya. Dia seorang mustahik, sakit, gak sanggup untuk membayar biaya pengobatan. Dokter meminta, Pak ini operasi, biayanya kurang lebih 15 juta. Mengajukan dana zakat dari lembaga zakat yang sangat terkenal di Indonesia. Dia harus datang ke Jakarta, bolak-balik cuma dikasih 500 ribu. Akhirnya dia merasa capek. Walhamdulillah, Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi, beliau punya lembaga zakat. Lalu orang ini dapat informasi tentang itu, minta di sana, di cross check ke rumah sakit, benar dia berobat, semua kebutuhannya ditutupi dari zakat. Ngasih zakat itu Pak, tolong jangan sedikit Pak. Bila perlu ada orang miskin butuh berobat, berapa kebutuhannya? 20 juta, sudah berobat, pakai zakat 20 juta. Kebanyakan enggak Pak? Memang jika memang dia butuh seperti itu, kasih. Sebab tidak harus dibuat dikit-dikit. Kadang kan rata-rata cuma 500 ribu, 700 ribu, terlalu dikit. Buat lebih banyak, sesuai dengan kebutuhannya. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Hukum menjadi sales penampungan dompet elektronik berupa barcode yang di-scan, yang dimana itu buatan bank, jadi teknisnya kita nawarin warung-warung untuk membuat barcode-nya. Nah saat pembeli yang ke warung tersebut nggak ada uang cash, bisa dilayani dengan scan barcode yang ada di M-Banking atau e-wallet tersebut.
Bagaimana hukumnya Ustadz? Posisi beliau sebagai penyedia? Sales. Oh, sales. Salesnya, yang menawarkannya saja. Nah, baik. Penggunaan barcode ini ada nggak yang dipakai untuk bayar cicilan motor atau cicilan rumah atau apa? Ada ya, untuk lembaga yang melayani itu ya. Tapi kalau warung nggak ada ya, warung toko nggak ya, rata-rata hanya untuk belanja saja ya. Baik, berarti kalau demikian boleh Anda jadi sales di situ, karena tidak semua produk bank itu bermasalah, sebatas untuk al-ifa wal istifa, tarik atau store tunai, atau tarik store yang non tunai, cashless. Tidak ada riba di sana. Yang kami tahu di situ tidak ada riba. Sehingga kalau Anda jadi sales untuk bagian ini, berarti hindari perusahaan atau toko yang melayani kredit ribawi. Misalnya leasing, kemudian diterapkan barcode. Nanti kalau ada nasabah yang datang tinggal mau store cicilan, tinggal barcode. Di situ kan store cicilan itu sama dengan pokok plus bunga. Berarti Anda memfasilitasi orang untuk store riba. Yang kayak gini tidak boleh. Tapi kalau makanan, kemudian toko-toko kelontong, insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kita semua sehat penuh keberkahan. Amin. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya secara syariat agama bila bergabung dengan komunitas bisnis yang diwajibkan ikut pelatihan atau pembinaan materi dengan pertemuan-pertemuan rutin, percampuran laki-laki dan wanita, dan diakhiri dengan perjamuan makan serta foto dokumentasi. Dokumentasi diupload di grup bisnis tersebut sebagai motivasi berjualan. Mohon nasihatnya Ustadz. Silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Manusia itu mengikuti agama temannya, teman dekatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Al-jalisus salih kahamilil misk." Teman yang baik itu seperti apa? Penjual minyak wangi. Baik. Maka di sini kita dituntut untuk milih komunitas. Jika memang dalam sebuah komunitas itu Anda bisa mendapatkan banyak manfaat, sehingga Anda dapat ilmu dunia dan akhirat misalnya, silakan Anda bertahan di sana. Tapi kalau di komunitas itu justru Anda mendapatkan madharat, bahkan bisa jadi komunitas itu membahayakan bagi akhirat Anda, sehingga Anda jadi jatuh cinta sama orang misalnya ya, karena kan tadi ikhtilat campur baur. Jadi nggak fokus ketika mikir karena ketemu dengan lawan jenis, atau misalnya bikin Anda jadi sering bermaksiat dan seterusnya. Ini lebih banyak madaratnya. Ya Anda bisa hindari. Kalaupun Anda tetap butuh ilmu dunianya, Anda bisa ikuti bagian ilmu dunia, akhiratnya untuk masalah apa yang lainnya Anda tinggalkan. Intinya pintar-pintar ngambil sikap sehingga tidak mendapatkan pengaruh buruk dari komunitas. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika seseorang diberikan kesuksesan dalam usaha yang maju, tetapi dia menjadi merubah ciptaan Allah seperti veneer gigi, filler dagu, dan hidung supaya lebih terlihat cantik, tapi dia baik kepada orang lain Ustadz? Apa yang seperti ini termasuk orang kaya yang tidak bersyukur karena kesuksesannya ada yang dia lakukan sesuatu yang tidak disukai Allah? Dia mengubah ciptaan Allah dengan cara merubah kondisi giginya, terus dagunya, terus hidung supaya lebih mancung, mempercantik diri mungkin. Oh Ustaz. gitu, baik. Biar lebih terlihat. Baik. Intinya begini ya, ketika ada orang memiliki harta, lalu harta itu dia gunakan untuk maksiat, maka ini tindakan tabdzir. Dan dalam Al-Quran Allah tegaskan, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin.
Sesungguhnya tindakan tabdzir itu temannya setan. Dan definisi tabdzir, pelakunya namanya mubadzir, adalah orang yang menggunakan harta fima la yambaghi, untuk kegiatan yang tidak boleh dilakukan, untuk maksiat, apapun bentuk maksiatnya. Dan mengubah ciptaan Allah, terutama wajah ya. Piercing untuk yang laki-laki ya. Kadang hidungnya ditindik, kadang lidahnya ditusuk-tusuk, kadang kulitnya dicat jadi Silverman. Dan aneka usaha yang dilakukan oleh manusia, termasuk misalnya bertato. Dia mengubah ciptaan Allah. Ini dosa besar. Dan salah satu di antara godaan terbesar setan adalah mempengaruhi manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Tidak boleh yang kayak gini ya. Karena itu dalam masalah ciptaan Allah, kita tidak boleh mengubahnya, apalagi ketika itu mengeluarkan modal besar, berarti dia dikasih harta, tapi hartanya dipakai untuk kegiatan durhaka kepada Allah Ta'ala. Waliyadzubillah. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas seorang istri selain menjalankan ibadah, salah satunya adalah patuh kepada suami. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara menghadapi suami yang rajin beribadah tapi malas dalam mencari nafkah? Masya Allah. Bagaimana cara menanggapi suami yang rajin beribadah tapi malas nyari nafkah? Itu suruh nambah biasanya. Betul? Kalau disuruh nambah gimana? Nambah istri. Berbahaya ya? Masya Allah. Mencelakakan 2 orang nanti. Baik. Barangkali kalau dia punya 2 tanggung jawab kan semakin mikir ya. Akhirnya dia mau untuk bekerja. Gimana Pak? Nambah anak aja ya. Suruh nambah anak. Nah, tanya. Apa yang harus dilakukan oleh sang istri? Begini jamaah. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah bagi istrinya, itu standarnya adalah nafkah yang cukup untuk bisa hidup normal di masing-masing lingkungan. Dan itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Satu orang untuk bisa hidup normal di daerah Padalarang, di daerah Bandung, butuh biaya berapa Pak? Untuk bisa hidup normal di daerah ini butuh biaya berapa? 100.000 sehari? Cukup? Karena larang-larang ya 200.000 ya. Mahal semua. 100.000 cukup? Cukup, baik. Maka standar nafkah minimal yang harus diberikan oleh sang suami adalah 100.000 per hari untuk istrinya. Istrinya saja. Agar dia bisa menjadi wanita yang bisa hidup normal di Bandung. Kalau kurang dari itu, suami punya kewajiban untuk bekerja lebih agar dia bisa ngasih nafkah kepada istrinya sesuai standar minimal. Paham di sini? Kalau enggak gimana Pak? Kalau enggak dia berdosa. Sehingga standar minimalnya kembali kepada ukuran nafkah minimal di masing-masing daerah. Ukuran minimal di masing-masing daerah bukan melihat dari kekayaan tetangganya. Nah, tinggal nanti perlu diketahui, ibu yang bertanya itu kebutuhan nafkahnya berapa, yang dikasih suaminya berapa. Kalau sudah cukup, maka ibu tidak punya hak untuk memaksa suaminya bekerja. Tapi kalau masih kurang, Pak, penghasilan suami saya sehari kadang 70.000, kadang 80, itu pun tidak setiap hari dan saya kekurangan. Nah, kalau itu Anda berhak untuk minta suami kerja lebih, biar nafkah Anda jadi cukup. Jadi standarnya apakah itu cukup ataukah kurang. Bukan lihat tetangga, itu sebelahnya ya Pak sudah punya rumah, sudah punya ini. Jangan lihat kayak gitu, kalau itu nggak ada ujungnya.
Kalau seperti itu tidak ada ujungnya. Nanti Anda suami berhasil beli mobil baru, tetangganya ganti Innova, pingin ganti Innova. Sebelahnya ganti Pajero, pingin ganti Pajero. Tidak ada ujungnya jadinya. Yang seperti ini bukan standar kewajiban suami memberikan nafkah bagi istri. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya sepertinya masih dari akhwat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Bagaimana hukumnya belanja online yang menggunakan voucher gratis ongkir? Apakah termasuk riba Ustaz? Dan yang kedua, bagaimana hukumnya ikut paket lebaran di mana kita setor dulu uangnya tapi barangnya dibagikan mendekati lebaran? Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, apa hukumnya menggunakan voucher gratis ongkir? Kenapa kita jadi sensitif dengan yang namanya gratis ongkir? Gak semuanya yang gratis itu riba ya Pak ya. Sehingga kadang orang itu jadi begitu sensitif dengan yang namanya gratis ongkir, cashback, kemudian apa lagi? Dan aneka fasilitas yang lain. Belum tentu ini riba. Karena itu perlu dilihat latar belakangnya. Anda mendapatkan voucher, cashback, alasannya apa? Oh, saya kan teman dekatnya yang punya Shopee, misalnya ya. Wajar saja. Atau Anda teman dekatnya yang punya marketplace, ya silahkan saja. Alasannya apa dulu? Pak, saya top up dulu. Top up, kemudian uang saya mengendap. Kemudian nanti ketika saya belanja, saya gunakan uang online ini untuk pembayaran. Kalau seperti ini yang terjadi, kita bisa menilai berarti Anda mendapatkan voucher sebabnya karena Anda naruh uang di sana. Top up. Kemudian dana itu baru bisa Anda cairkan ketika Anda belanja. Kalau seperti ini yang terjadi, para asatidzah menilai ini masuk dalam kategori manfaat atas akad utang dan itu riba. Tapi kalau vouchernya karena ini hari Harbolnas, ya, hari bola nasional. Lalu Anda dikasih voucher gratis, silahkan dipakai. Karena tidak ada hubungannya dengan akad utang. Wallahu a'lam. Yang kedua Ustaz. Nah, hukumnya ikut paket lebaran, di mana kita store dulu uangnya, lalu barangnya dibagikan mendekati lebaran. Store-nya kemana itu? Ke pengumpul, ke toko, ke pengumpul, bisa berupa seseorang atau toko ataupun macam-macam sih. Tunai ya? Tunai. Baik. Kalau Anda misalnya ya, ada agen sembako. Agen sembako ini menampung donasi dari para jamaah, kemudian nanti akan diwujudkan dalam bentuk sembako, terus nanti distorkan saat lebaran, dimulai dari sekarang misalnya. Apakah itu diperbolehkan? Apabila Anda bayarnya langsung ke toko, tunai ya, misalnya paket 100.000 satu paket, lalu Anda bayar 1 juta, berarti Anda beli berapa? 10 paket. Anda bayar 1 juta dan minta tolong nanti 10 paket diedarkan waktu lebaran kepada fakir miskin di daerah A. Akad ini namanya akad apa? Akad salam. Tadi jawabnya apa? Istisna. Salah ya? Masya Allah. Dapat hadiah. Masya Allah. Baik. Akadnya namanya akad salam. Yang jawab bapak atau belakangnya? Oh, bapak yang benar. Belakangnya dapat hadiah juga. Namanya akad salam. Akad salam itu gimana? Bayar tunai, barangnya belakangan. Jadi kalau beliau bayar tunai dulu 1 juta untuk 10 paket, namanya akad salam. Dan salam ini boleh waktunya lama Pak. Justru itu kalau waktunya lama ijma ulama boleh. Yang nggak boleh itu kalau salam waktunya pendek, kurang dari 1 bulan. Menurut jumhur dilarang. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah boleh. Ada perbedaan pendapat untuk salam yang waktunya pendek. Tapi kalau lama justru lebih boleh.
Sepakat ulama salam yang waktunya lama boleh. Yang disebut dengan salam muajjal. Yang disebut dengan salam muajjal. Belinya sekarang, dapat barangnya bulan depan. Lebih dari 1 bulan. Ijma ulama boleh. Tapi kalau beli sekarang, bayar sekarang, dapat barangnya 5 hari lagi, sekarang masih inden, ulama berbeda pendapat. Jumhur melarang, yang ini disebut dengan salam hal. Menurut jumhur ini tidak boleh. Tapi menurut Syafi'iyah ini boleh. Nah, dropshipping yang ada dalam transaksi online itu skemanya salam hal. Yang menurut jumhur dilarang, tapi menurut Syafi'iyah diperbolehkan. Paham ini? Baik. Berarti yang tadi salam apa namanya? Salam muajjal. Menurut atau ijma ulama salam muajjal boleh. Baik dalam mazhab jumhur maupun Syafi'iyah. Nah, kalau itu diperbolehkan, maka boleh dilakukan sejak sekarang. Namun ketentuannya salam itu uangnya harus tunai. Gak boleh ya 1 juta tapi 500 dulu, sisanya nanti waktu lebaran. Gak boleh. Yang kedua, kriteria barang harus dijelaskan di awal. Nanti 100.000 dapat apa? Gak tahu Pak, tergantung harga nanti. Gak bisa kayak gitu. Nah, minyak kan harganya gak jelas. Ya harus ditetapkan sekarang. Dapat apa 100.000 itu? Disebutkan ya. Gula sekian kilo, minyak sekian kilo, apalagi misalnya disebutkan paket 100.000. Nah, yang kayak gini wajib disebutkan di awal. Kalau nggak disebutkan, jadinya jual beli jahalah. Ada ketidakjelasan dalam kriteria objek salam. Tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh tertentu. Karena salam muayyan itu gharar. Tertentu maksudnya gimana? Kalau sembako mungkin insya Allah tidak gharar, tidak tertentu. Misalnya salam tertentu itu ini ya. Saya beli mangga, tapi hanya mangga dari kebun Pak Ali. Padahal kebun Pak Ali belum tentu berbuah mangganya. Tapi ya saya maunya hanya itu. Kalau enggak itu enggak, saya enggak mau. Nah, salam seperti ini tidak boleh. Bayar sekarang, nanti mangganya dari kebun Pak Ali 3 bulan lagi. Ini namanya salam yang gharar. Karena kebun Pak Ali belum tentu berbuah. Salam muayyan seperti ini dilarang. Paham insyaallah? Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Berarti yang terakhir ini? Apa? Yang terakhir? Yang terakhir. Baik. Baik. Bagaimana kita dalam menentukan standar kaya itu, dan apakah kaya itu menjadi sebuah motivasi bagi para sahabat dahulu? Standar apa Pak? Dan apakah kaya itu menjadi sebuah motivasi bagi para sahabat dahulu? Ayat. Kaya. Apakah kaya menjadi motivasi para sahabat? Standar kaya itu bagaimana? Standar kaya ya kembali kepada penilaian masyarakat ya. Seperti antara standar kayanya orang Bandung dengan orang Jogja sama nggak Pak? Beda Pak. Orang Bandung disebut kaya kalau dia sudah punya disebut kaya kalau dia sudah punya rumah sekian, mobil sekian. Nah itu baru kaya. Nanti Jakarta juga beda lagi. Maka istilah kaya itu beda-beda. Tapi kalau Anda bertanya tentang standar kaya menurut syariat, yang disebut kaya adalah muzaki, orang yang wajib zakat. Makanya Nabi SAW mengatakan tentang zakat, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya lalu dikembalikan kepada orang miskin. Sehingga Rasulullah SAW menyebut orang yang wajib bayar zakat sebagai orang kaya.
Dipahami insyaallah? Itu kalau standar syariat. Tapi kalau kaya standar uruf itu beda-beda. Sekarang kalau zakat mal 85 gram emas dijadikan duit jadi berapa Pak? Jadi duit berapa itu? Anggaplah misalnya 70 sekian juta atau 80 juta. Di Bandung orang punya tabungan 80 juta sudah kaya belum? Sudah Pak? Di Bandung punya tabungan 80 juta sudah kaya atau belum? Belum ya? Belum. Masya Allah. Bandung Pak itu Pak. Lain halnya kalau di Klaten atau di Jogja 80 juta, Masya Allah. Itu donatur Pak. Karena dia sudah memiliki harta satu nisab. Jadi beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan apakah sahabat itu punya motivasi untuk kaya? Ada sebagian sahabat yang seperti itu. Tapi dia punya niat. Bagaimana agar dia bisa memenuhi kecukupan kebutuhan Nabi SAW. Contohnya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu pernah berdoa kepada Allah. Allahumma inni nas'alukal majda wala majda illa bifi'alin. Allahumma inni la yasluhunil qalil wala yasluhu alayya. Ya Allah, saya minta kelonggaran rizki dan itu harus ada usaha. Ya Allah, saya enggak layak jadi miskin dan aku enggak mau jadi miskin. Doanya sahabat siapa tadi? Sa'ad bin Ubadah. Kenapa beliau punya prinsip seperti itu? Karena beliau radhiyallahu anhu ingin memenuhi kebutuhan Rasulullah SAW dan keluarga beliau serta para ashabus suffah. Sehingga saat itu banyak ngajak makan ya. Ashabus suffah kan orang dari luar, dia nggak punya makanan, ayo ke rumah saya, makan di rumah saya. Kebutuhan keluarga Nabi SAW dipenuhi oleh Sa'ad bin Ubadah. Makanya beliau berdoa agar tidak jadi orang miskin. Wallahu a'lam. Ini diapakan ini? Oh baik. Hadiah ini untuk para penanya yang tadi dibacakan. Walhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.